Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ayah. Udah lama juga ya Ayah nge-live. Monggo yang mau ikutan, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Malam mingguan bersama Ayah ngobrol santai soal pertanian dan permasalahannya ya. Kalau sudah dipahami inti masalah tadi, oke, kita lanjut bahas masing-masing. Oke, kita masuk ke inti permasalahan. Ya. Bisa dipahami? Kalau sudah, oke. Gimana ya caranya? Kamu dicatat silakan. Tadi kita ngobrol itu pembuka, prolog tadi, makanya katanya jangan nanya dulu. Yang penting prolog, jangan harus ngerti dulu. Apa sih masalah di pertanian sebenarnya gitu loh. Karena kalau kita langsung bahas pola budidaya, caranya jujur kesononya tetap aja kejedot lagi. Kenapa? Jangan nggak ngerti ilmu dasarnya juga ternyata kan gitu. Oke, sekarang silakan kalau mau dicatat. Gimana caranya agar pH bisa tetap stabil di 6,5 sampai 7? Oke, silakan dicatat. Ini dengan cara Ayah. Jangan punya cara sendiri, silakan. Nah, sekarang gini, terlepas jenis tanahnya apa, mau tanah gambut, kayak tanah hitam, tanah lempung, tanah merah, tanah kuning, tanah berpasir, intinya tetap sama, gimana keasamannya harus normal, titik. Oke, paham? Ya. Jadi Ayah nggak akan membahas secara khususon untuk jenis ini enggak, ini untuk umum, untuk general. Gini, kalau jenengan misalkan anggaplah memang betul-betul belas nggak punya pH meter, ya, maka saran Ayah hal ini lakukan rutin seminggu sekali. Ya paham? Tapi kalau jenengan punya pH meter belum tentu harus seminggu sekali. Lihat kondisi aja, begitu diukur, cek, masih 6,5 ya udah, nggak usah masuk. Tapi ketika diukur 6,1, 6,2 ataupun 6 ya oke, baru masuk. Ya. Apa aja sih yang bisa dipakai? Silakan. Ayah biasa memakai itu ada tiga cara yang pakai. Terserah jangan mau pakai yang mana. Ya. Yang pertama, Ayah bisa pakai dolomit, tapi Ayah jarang dolomit itu Ayah taburkan. Ayah selama ini dolomit itu dicairkan. Ini kalau konsep Ayah. Jangan terserah. Kenapa Ayah nggak ditaburkan? Yang pertama ternyata setelah kita pelajari selama bertahun-tahun, ketika kita menaburkan dolomit mentah, itu setahun kemudian mulai ada masalah di tanah kita. Tanah menjadi keras. Ya. Semakin keras itu kan. Ketika kita teknik dolomit yang ditabur yang mentah. Ya. Nah, yang kedua, alasan kenapa Ayah nggak tabur, itu ternyata lebih boros ketimbang kita cairkan. Nah, kalau pakai dolomit, caranya begini. Jenengan ambil dolomit 20 kilo, ya. Kemudian drum 200 liter, drum, ya, yang kapasitas sudah ditaruh. Atau kesimpulan sederhananya gini lah, 1 kilo dolomit untuk 10 liter air, wis itu aja. Biar nggak susah. Jadi ya wadah terserahlah jenengan punyanya yang berapa ya. Untuk 1 kilo dolomit airnya 10 liter. Paham? Oke. Nah, ada cumanya gini. Kalau jenengan, kan maksudnya gitu gini. Kenapa sih Ayah cairkan? Satu semakin irit, biar apa? Biar kandungan kalsium, magnesium yang terkandung di dalam dolomit tadi itu cepat terlarut. Makanya Ayah cairkan. Cuma kalau standar nggak pakai bantuan dari pihak lain, entah dari mikroba ataupun dekomposisi atau apapun, tingkat kelarutan untuk CAMG biar terpisah dari kandungan dolomitnya itu butuh waktu agak lama. Bisa mencapai di atas 2 minggu baru CAMG-nya terlepas.
Tapi kalau jenengan pakai dekomposer, pembenah tanah, ya, kalau dalam ini kalau di komunitas kami ya KP2M itu ada yang istilah PRR ya. Sama sih sebetulnya dekomposer juga. Cuma kebetulan mikrobanya mikroba kategori bionuklir semua itu yang kita pakai. Itu kita tambahin ke situ. Jadi dolomit 1 kilo air 10 liter atau kalau jenengan mau pakai punya wadah yang 100 liter ya tinggal 10 kilo aja dolomitnya. Air 100 liter kan gitu ya. Nah, air itu masukin kalau pakai KRR per 200 liter aku masukin 100 mili. 1 jam insya Allah sudah terurai kalau pakai KRR. Kalau yang lain aku nggak ngerti. Mungkin nggak sama waktunya. Ya tergantung kekuatan mikroba yang dipakai juga ya. Nah, kalau nggak pakai mikroba penunjang sama sekali ya, itu minimalnya 2 minggu kalau bisa direndamnya. Yang dipakai apanya? Cairannya, yang mengendapnya, ampasnya nggak usah masuk ke lahan. Oke, jadi pahami? Jadi pahami ya. Jadi kalau pakai komposer ya, pemenah tanah atau pengurai senyawa, ya, pengurai unsur, ya, itu lebih cepat. Kalau KRR 1 jam aja udah terlepas ya. Jadi kesimpulannya kalau pakai dolomit ya, 1 kilo dolomit untuk 10 liter air. Dah kita aja patokannya. Atau kalau tergantung wadah ya, kalau wadahnya punya yang drum 200 berarti 20 kilo. Kalau misalkan wadahnya 1000 liter berarti ya 100 kilo. Ya. Nah, baru tapi tambah kalau ingin cepat tambahin dekomposer, pemenah tanah, pengurai senyawa kalau punya ya. Kalau di KP2M saya sarankan pakai KRR ya. Untuk per 200 liter air atau per 20 kilo itu cukup 100 mili. 1 jam kemudian itu sudah bisa dipakai. Yang diambil hanya airnya saja. Berapa dosisnya? Dosisnya kalau jenengan nanam sistem lobang, maka masih anaerob ya, anaerob boleh ya, anaerob. Kalau pakai KRR pakai anaerob. Itu 1 lubang cukup 1 gelas seminggu sekali. Insya Allah pH-nya stabil. Oke. Belum, nanti aku bahas itu. Jadi dengerin aja dulu, jangan dulu nanya. Ini kita baru bahas pakai dolomit tok. Pakai dolomit tok. Ulangi. Jadi kalau misalkan jenengan untuk aplikasi ke tanaman yang pakai lubang seperti menanam cabai pakai musang itu cukup 1 gelas. Kalau untuk pakai pot tabung pot itu tergantung ukuran. Kalau yang medianya misalkan ukuran 40 ke bawah itu cukup 1 gelas. Tapi kalau yang di atas 40 sampai 60 cm tabung potnya atau potnya itu 2 gelas ya. Jadi pahami. Seminggu sekali insya Allah pH-nya tetap stabil. Bisa dipahami. Tapi kalau misalkan untuk untuk lahan yang rata seperti padi ataupun jagung, ya itu kocor aja merata. Biasanya 1 hektar itu bisa 25 tangki 15 liter. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi ulangi. Kalau pakai dolomit saja, dolomit 1 kilo, air 10 liter, KRR-nya cukup 10 mili aja. Ya yang sudah dihidupkan ya, otomatis sudah dihidupkan. Oke. Nah sekarang lanjutin ya. Kalau boleh nggak pakai yang murnian, misalkan pakai kalsium sulfat, pakai magnesium sulfat, boleh. Nah itu lebih bagus sebetulnya. Kenapa? Proses pemecahan kalsium magnesium itu lebih cepat. Kalau sama aja, mau pakai KRR 21 pakai KRR sama aja. Sebanding. Nah kalau pakai kalsium sulfat atau magnesium sulfat, ya, saya biasanya makanya gini ukurannya. Kalsium sulfatnya 2 kilo, magnesium sulfatnya 1 kilo untuk totalan air 200 liter. Kita ulangi. Tadi kalau pakai dolomit saja, dolomitnya 20 kilo untuk 200 liter. Patokannya gitu. Tapi kalau pakai kalsium sulfat, magnesium sulfat, itu kalsium sulfatnya 2 kilo, magnesium sulfatnya
Udah, lanjutin ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau pakai dolomit 1 banding 10, dolomit 1 kilo, airnya 10 liter. Kalau pakai decomposer itu lebih bagus lagi. Kalau pakai GRR cukup 10 mili. Ya. Nah, kalau pakai kalsium sulfat atau magnesium sulfat, begini. Kalsium sulfatnya 2 kilo. Wah, Adi Joni nggak putus-putus ya? Normal nggak? Normal kan? Kalau nggak normal dilanjut besok deh. Jangan-jangan WiFi-nya bermasalah ini. Tapi ini full tuh. Full. Sinyalnya full. Oke. Kalsium sulfatnya 2 kilo. Magnesium sulfatnya 1 kilo. Banyak kok jualan. Silahkan aja. Beli apa aja. Mereknya terserah apa aja. Ya. Kemudian dekomposernya kalau pakai KRR ya itu cukup 100 mili, airnya 200 liter. Oke, paham ya? Silakan terserah jenengan mau pakai yang mana. Hanya kalau ditanya segi quality yang yang paling bagus itu kalau pakai kalsium sama magnesium sulfat. Itu yang paling bagus. Ya. Prosesnya lebih cepat. Pengalaman saya, aku pernah ngetes ketika pakai dolomit itu 1 hari baru kelihatan kenaikan pH-nya. Tapi ketika aku pakai kalsium sulfat, magnesium sulfat, itu 1 jam aja udah naik pH-nya, cepet. Silakan, tapi terserah jenengan. Ya, mana aja yang paling mudah di tempat jenengan dapat, pakai yang itu. Bisa dipahami? Ya, yang pertama kalau pakai dolomit 1 kilo untuk 10 liter air. Kalau untuk 200 liter berarti pakai 20 kilo. Ya. TR-nya cukup 100 mili aja. Tapi yang sudah dihidupkan tentunya ya, udah kasih gula dulu ya. Kemudian kalau pakai kalsium sulfat itu 2 kilo, magnesium sulfat 1 kilo, airnya tetap 200 liter, TR-nya tetap 100 mili ya. Itu sama ya. Tapi kualitas lebih bagus kalsium sulfat, magnesium sulfat. Prosesnya lebih cepat dalam menaikkan pH gitu ya. Nah, yang terakhir, mereknya apa aja Kang Edi ya. Terserah apa aja mereknya lah ya. Saya nggak berbicara merek. Yang penting yang benar-benar murnian aja lah ya, yang tunggalan. Nah, yang ketiga, boleh pakai ekstrak cacing. Yang kita ambil itu adalah enzimnya, enzim cacing gitu sebetulnya. Bukan ekstrak cacing sebetulnya ya, tapi enzim cacing tanah ya. Nah, yang cara yang ketiga, begini caranya. Untuk 1 hektar cukup 20 kilo cacingnya. Tapi cacing yang masih dalam keadaan hidup. Terserah jenis cacingnya apa aja. Mau lumbricus kayak, mau cacing kalung kayak. Ya, yang penting bukan cacing kremi aja lah ya, cacing pita. Cacing tanah yang penting ya. Nah gini, kalau pakai ekstrak cacing untuk kita ambil enzimnya ya, jenengan siapin 20 kilo untuk 1 hektar nih. Minimal sekintal, 2 kintal kalau perlu. Silakan, semakin banyak semakin bagus ya. Oke. Anggaplah ini kita 20 kilo aja pakainya ya, minimal. Ini yang paling sedikit ya, batas minimum. Cacing hidup, cacing tanahnya 20 kilo. Oke. Kemudian gula aren, wajib gula aren. Gula arennya 1 kilo. Silakan dicatat. Kemudian madu minimalnya 100 mili. Minimal ini. Lebih banyak lebih bagus. Madunya ya, madu apa aja bebas. Usahakan madu murni kalau ada. Ya, biar betul-betul sempurna. Madunya 1 kilo. Oke. Kemudian, kalau ada rebusan, udah tak bilangin, cacingnya wajib cacing hidup. Kalau yang direbus bukan hidup lagi lah om. Kita mau ngambil enzim. Bukan bikin POC cacing, bukan. Awas, ulangi. Kalau direbus, nantinya jadi pupuk organik cair, Om. Om Hariri siapa nih? Ya. Udah. Jangan cut dulu, jangan nanya dulu. Nanti kita bahas. Ulangi. Cacing hidup titik.
Judulnya kita mau ngambil enzim dari cacing, bukan mau bikin pupuk organik cair dari cacing, bukan. Untuk ngambil enzim cacing tersebut, wajib cacingnya hidup. Paham? Oke, udah lanjut. Nanti nggak keburu nih waktunya kelamaan. Cacingnya 20 kilo untuk 1 hektar loh ini. Ya. Cacingnya 20 kilo yang hidup, terserah cacingnya jenis apa. Gula aren 1 kilo, madu murni, usahakan madu murni 100 ml minimal ini, minimal. Kemudian air kelapa minimal 10 liter air kelapa. Ya. Nah, sisanya air biasa 200 liter, total jadi 200 liter. Oke. Ya, saya banyak air kelapa, wis KB air kelapa, itu lebih keren lagi. Paham ya? Minimal 10 liter, minimal air kelapa. Mau air kelapa dadakan silahkan, air kelapa dari pasar pun silahkan. Yang penting belum di atas 1 hari umur air kelapanya. Jangan yang sudah bau asam ya, jangan ada bau asam. Kita lanjutin. Nah, sekarang gini, cara bikin itu gini. Cacing kita cuci biasalah, pakai air biasa. Jangan pakai air hangat, jangan pakai air hangat, nanti mati. Ya. Kenapa? Yang kita butuhin justru ada di lendirnya sebetulnya. Di lendir cacing itu sendiri yang kita butuhin. Nah, jadi cacing kita cuci air biasa sampai bersih. Oke. Setelah itu blender. Pakai air kelapa silakan, pakai air biasa silakan. Tapi saran ya, airnya itu jangan air sungai gitu ya. Usahakanlah kalau bisa air galon. Sejelek-jeleknya air sumber lah. Jadi blender semuanya 20 kilo tadi sampai betul-betul, biasanya kalau di blender akan berubah menjadi kehitam-hitaman ya, coklat kehitaman. Perut-perutnya, isi-isinya ya. Dalam keadaan hidup, kita blender. Caranya masukin air, blendernya puterin, setelah muter cacingnya baru masuk. Sampai selesai 20 kilo tadi, baru nanti masukin apa? Gula yang sudah dicairkan, masukin. Gulanya didihin aja dah. Jadi gula 1 kilo didihkan dengan air berapa liter lah, 5 liter misalkan. Ya. Air cair, baru kita gabungkan masukin. Ya. Terus, madu pun kita masukin. Air kelapa kita masukin. Jadi pahami? Nah, setelah semua bahan dimasukin ke wadah, total nanti jadi 200 liter. Aduk-aduk dulu, baru tutup rapet. Ya. Kalau pakai drum, pakai plastik aja lah. Plastik musak ya, atau apa terserah plastik. Ikat karet, sisain 10%. Ada ruang kosong. Ya, ada ruang kosong 10%. Berapa lama ya proses fermentasinya? Awas. Boleh pakai QR, boleh enggak? Ya, saran ayah pakai QR. Kalau nggak punya pun nggak masalah. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau tanpa QRR, biasanya butuh waktunya 3 minggu. Tapi kalau plus QRR, biasanya 2 minggu udah jadi. Nah sekarang gini, ciri. Selama proses pembuatan, seminggu pertama, kalau jenengan cium baunya, itu baunya bau busuk. Jadi ketika di seminggu pertama, kalau tercium bau busuk, itu benar. Jangan khawatir. Bukan, wah ini pasti gagal. Enggak, justru itu ciri yang benar. Minggu pertama baunya busuk dulu, bau busuk lah. Ya. Kemudian minggu kedua baunya kayak bau terasi. Oke? Nah baunya, kalau pakai RR silakan 100 ml cukup ya kalau pakai RR. Minggu kedua itu baunya kayak bau terasi. Ya. Itu berubah. Kayak bau terasi. Ya terasi lah, terasi dapur kayak gitu ya. Nah, nanti masuk minggu ketiga, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi wanginya itu sama aja. Mau KRR, biasa KRR 21 podo wae. Ya udah, selesai. Ya, jangan nanya-nanya lagi. Samain aja. Kalau nanti masuk minggu ketiga, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi wanginya kayak wangi tape, asem. Bisa jadi wanginya wangi harum. Seger. Ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar, cuma bedanya begini. Kalau masih bau tape, berarti proses belum selesai.
baru setengah jalan, baru 50, 40, 50%. Karena setelah bau asam nanti akan berubah menjadi bau wangi. Paham? Ya. Jadi pertama bau busuk. Bau busuk lah gitu. Kemudian kedua akan berubah pelan-pelan. Bau minggu kedua itu baunya kayak terasi. Kayak terasi yang di dapur tuh. Nah, masuk minggu ketiga, kalau dicium bau tape itu belum selesai. Baru setengah jalan. Jangan dulu dibuka. Ya. Jangan dibuka semua gitu, jangan. Kalau dibuka dikit, cium boleh. Ya. Nah, nanti setelah bau tape, dia akan berubah menjadi bau wangi. Nah, setelah wangi, artinya enzim yang kita bikin jadi. Jadi pahami? Biar nggak salah kaprah, nggak nanya-nanya lagi. Setelah semua bahan cacing kita blender, kemudian tambahin air kelapa, tambahin gula aren yang sudah dicairkan tentunya, kemudian tambahin madu, masukin wadah, sisain ruang kosong 10%, tutup pakai plastik, ikat rapat, habis itu biarkan minimal 3 minggu. Ya, biar aman, yakin 1 bulan, jangan dibuka-buka. 1 bulan, jangan buka, baunya wangi, selesai. Jangan punya enzim cacing. Dan awas, enzim itu makhluk hidup. Ya. Ketika jenengan nanti aplikasikan ke lahan, enzim itu akan berkembang. Dilanjut ya. Kalau misalkan 3 minggu masih, itu berarti belum selesai, Kang Agus Mustafa. Belum selesai. Lanjutin sampai kecium jadi bau wangi ya, Kang Agus Mustafa. Sama yang ini juga sama ya. Nanti kalau masukin ke lahan, selama di lahan ada C organiknya, maka enzim itu akan berkembang terus. Dan enzim itu punya satu kemampuan apa? Menetralkan pH tanah. Dan itu berlaku seumur hidup selama kandungan C organik di lahannya ada, maka itu tidak akan hilang. Artinya, pH tanah akan stabil terus walaupun tanpa ada masuk kalsium, magnesium sekalipun. Silakan pilih yang 3 tadi. Mau pakai dolomit, silakan. Tapi itu harus rutin nanti. Ya. Mau pakai kalsium sulfat, silakan. Ini pun sama, harus rutin nanti masuk. Saat turun, tambah lagi. Saat turun, tambah lagi. Atau yang alternatif yang ketiga, pakai enzim cacing. Awas, bukan ekstrak cacing, tapi enzim cacing. Intinya itu sebetulnya. Ya. Maka itu akan berlaku untuk seumur hidup selama enzimnya masih ada di lahan, masih hidup. Kuncinya apa? Jaga C organik. Nanti kita bahas. Pas di sub, gimana cara menormalkan C organik, menormalkan KTK. Oke, sama aja. Dosis yang untuk tabur lampot sama aja ya Om. Bisa dipahami sampai situ? Monggo, ada yang mau ditanyain nggak? Nanya yang di seputar tadi. Dolomit, kalsium, cacing. Jangan nanya di luar itu. Kita pertanyaannya di sub-sub aja. Ya. Nanti biar nggak mumet. Udah pernah buat 20 liter. Baunya nyengat, bau terasi. Kirain gak gaya, sekarang udah jagoan janda. Jadi sekali lagi ya, saat baunya terasi itu belum selesai. Ya. Kalau jenengan buka pakai itu baru jadi pupuk organik cair, belum kelar itu. Oke? Habis itu biarkan dulu, nanti akan berubah menjadi bau asam. Setelah berubah asam akan berubah menjadi bau wangi. Jenengan sudah bisa bikin enzim dari cacing tanah. Ya. Itu lihat kondisi ya, Kang Heru Rusdianto. Itu lihat kondisi. Cacing apa aja, yang penting cacing tanah. Ya. Apa? Aplikasi dolomit tunggal atau bisa di mix aja. Ya. Dolomit, kalsium, magnesium, ekstrak cacing, mau dimikkan dengan pupuk, mau pupuk vegetatif, pupuk generatif, podo silakan, boleh. Yang penting sesuai dosis masing-masing. Yang namanya paket tutup plastik yang nggak ada gelembungnya, Om,
Agus, ya kecuali pakai aerator, pakai selang, ya pasti ada gelembungnya. Kalau pakai tutup plastik, plastiknya melendung. Oke. Enzim cacing ketika masih sisa, apakah ada kadaluarsanya? Ada. Ambil rejak. Gini, ini enzimnya udah jadi, baunya wangi, ya. Ketika jenengan simpen lama, kemudian baunya berubah menjadi busuk, enzimnya mati. Paham? Ulangi, Pak Abdul Rojak, juga sama semua yang lain yang dengar. Ketika jenengan begini, anggap sudah jadi, wangi baunya. Jenengan pakai. Oke? Oke, jangan pakai. Tersisa nih, masih banyak misalkan. Entah 6 bulan, entah setahun kemudian. Ketika dicium masih wangi, oke. Itu artinya masih hidup. Tapi ketika dicium jadi bau busuk lagi, itu artinya enzimnya sudah wassalam.